polisi. Namun beruntung, sebelum itu ia sempat menemukan nama asli sopir taksi tersebut, Go Gan-hee. Tiba-tiba, waktu kembali memutar. Kini, cerita beralih ke sudut pandang Go Gan-hee. 3 tahun lalu, ia mengalami kecelakaan bersama anaknya. Anaknya koma, dan Gan-hee, yang juga dalam keadaan tak sadar, dipaksa menyetujui donor jantung untuk anaknya. Saat ia sadar, semuanya sudah terjadi. Putranya telah meninggal, dan jantungnya telah didonorkan kepada seseorang yang tidak ia kenal. Sejak saat itu, dendam dan penyesalan membakar dirinya. Hingga saat ini, menyadari rumah Gun-hee berada di dekat bandara, Jun-young pun pergi ke sana. Setibanya di sana, ia melihat bukti bahwa Gun-hee adalah ayah dari anak yang jantungnya kini berada di tubuh Eun-jung. Mengetahui kenyataan itu, Min-chul pun tersadar. Semua yang terjadi sebenarnya adalah akibat dari kesalahan Jun-young. Setelah waktu kembali, Jun-young sangat terpukul. Ia hanya bisa meratapi nasibnya. Di sisi lain, Min-chul berusaha meyakinkan bahwa istrinya tidak bersalah. Ia memohon agar Gan-hee tidak menghabisinya, tapi ia selalu gagal. Sampai akhirnya, Min-chul jatuh dalam keputusasaan. Waktu terus berulang, namun mereka tak pernah mendapat hasil apa-apa. Jun-young mulai berpikir untuk meminta maaf pada Gan-hee, tapi Min-chul menolaknya. Ia bersumpah akan menghabisi Gun-hee. Mereka pun berpisah jalan. Min-chul mencoba mencari petunjuk dengan memeriksa segala hal, termasuk rumahnya. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang membuatnya syok. Istrinya ternyata sedang mengandung, dan hari ini adalah jadwal pemeriksaan janinnya. Sementara itu, Jun-young berjuang menyelamatkan Gun-hee agar bisa menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ia melakukan segala cara, hingga akhirnya Gun-hee berhasil siuman. Jun-young memohon maaf. Namun, Gun-hee telah memendam perasaan bersalah dan dendam begitu lama. Ia terus dihantui bayangan anaknya yang meninggal. Sementara, orang-orang yang terlibat masih hidup dengan bebas selama bertahun-tahun. Dengan suara penuh rasa bersalah, Jun-young berkata, "Kalau kau ingin membalas, habisilah aku saja. Anakku tidak tahu apa-apa." Namun Gun-hee tidak bisa melakukannya. Luka itu sudah terlalu dalam, terlalu besar. Tiba-tiba, sesuatu terasa berbeda. Waktu kembali memutar, tapi tidak seperti biasanya. Ada selisih, 30 menit lebih lambat dari putaran biasanya. Dari semua petunjuk yang ada, Jun-young pun sadar, yang harus diselamatkan bukan Eun-jung, bukan istri Min-chul, melainkan Gun-hee sendiri. Namun Min-chul yang terbakar emosi, berpikir Gun-hee tak hanya membunuh istrinya, tapi juga anaknya. Tanpa ragu, Min-chul menyelinap ke dalam mobil taksi Gun-hee dan langsung menyerangnya. Dalam perkelahian sengit itu, akhirnya terungkap. 3 tahun lalu, sebelum membawa Gun-hee dan anaknya ke rumah sakit, Min-chul sempat kabur. Ia kembali terlalu lama. Gun-hee menganggap keterlambatan itulah yang membuat anaknya kehilangan nyawa. Gun-hee berhasil menyingkirkan Min-chul dan segera kembali ke tujuannya semula, menabrak Eun-jung. Di tempat lain, Jun-young bergegas ke lokasi. Namun mereka bertemu tepat saat Gun-hee melajukan mobilnya ke arah Eun-jung. Tanpa pikir panjang, Jun-young langsung tancap gas, mengejar dan menghentikannya. Saat melihat Eun-jung selamat, Jun-young segera membawanya ke tempat aman dan kembali lagi untuk menyelamatkan Gun-hee. Tapi di saat yang sama, Min-chul datang. Dengan penuh emosi, ia mencoba menghabisi Gun-hee. Namun Jun-young berusaha keras menghentikannya. Dalam perebutan itu, Min-chul tanpa sengaja menusuk Jun-young. Darah mengucur dan suasana mendadak hening. Di sisi lain, Gan-hee melihat tekad Jun-young. Ada sesuatu yang aneh yang membuatnya ragu. Kemudian, pandangannya beralih ke Eun-jung. Gun-hee terpaku. Tatapan itu, ada sesuatu yang familiar. Dan disitulah ia tersadar. Anaknya, Haru,
masih hidup. Hidup di dalam tubuh Eunjung. Momen haru pun tak terhindarkan. Selama ini, ia salah. Semua dendam, semua kemarahan. Ternyata buta arah. Namun belum sempat semua kembali tenang. Mobil di belakang Gun-hee tiba-tiba meledak. Cahaya membutakan. Dan waktu kembali ke awal lagi. Tapi kini, Junyoung dan Minchul tahu. Gun-hee telah berubah. Dan kemungkinan besar, nasib Eunjung dan Mikyung pun ikut berubah. Benar saja. Saat Minchul menemui istrinya, ia sadar akan semua kesalahannya. Tanpa ragu, ia langsung meminta maaf kepada Mikyung. Di sisi lain, Junyoung merasa tenang. Anaknya kini selamat. Dan ia pun telah berdamai dengan Gun-hee. Kini, Gun-hee dan Eunjung tampak semakin akrab. Dalam sebuah obrolan, Eunjung bertanya, "Apa makanan kesukaan Haru?" Gun-hee menjawab singkat, "Coklat." Dan saat itu juga, Eunjung tersenyum. Ia baru menyadari kenapa akhir-akhir ini ia menyukai coklat. Padahal dulu ia tidak pernah menyukainya. Itu karena Haru dan Eunjung hidup dalam tubuh yang sama. Sementara itu, Junyoung memutuskan untuk menebus seluruh kesalahannya. Ia tampil di media dan mengaku bahwa dulu ia telah menyebabkan seorang ayah kehilangan anaknya. Dan tamat. Yo guys, gimana menurut kalian ending dari film A Day ini? Komennya di bawah ya. Dan jangan lupa kasih rating versi kalian dari 1 sampai 10. Bintang film ini bukan cuma soal time loop atau kejar-kejaran waktu doang, tapi juga tentang penebusan, pengampunan, dan kesadaran bahwa tiap keputusan kecil bisa berdampak besar ke hidup orang lain. Lewat karakter Junyoung, kita belajar kalau terkadang untuk menyelamatkan orang lain, kita harus menghadapi kesalahan masa lalu, bukan lari dari kenyataan. Dan dari Gun-hee, kita disadarkan bahwa dendam hanya akan terus memutar kita di tempat yang sama tanpa ujung. Pelajaran penting dari film ini, hargai waktu, maafkan sebelum semuanya terlambat, dan jangan pernah anggap remeh keputusan yang kamu buat hari ini, karena bisa mengubah nasib banyak orang di hari esok. Kalau kamu terjebak dalam waktu yang berulang, apakah kamu akan tetap memilih hal yang sama? Sampai jumpa di rekap film berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.